menangis. Karena apa? Karena pindah alam perlu pengenalan. Alam yang penuh dengan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nasyuruddin Qadir, Romo Kiai Haji Abdus Salam, Romo Kiai Haji Ma'mun Syafi'i, Romo Kiai Haji Syaifur Rahman, serta Sohibul Bait Kiai Haji Ansori, mudah-mudahan pengasuh pondok nek dereng haji niku ketoke kok saru. Benjing daftar nggih Pak Ansori nggih. Yang terhormat Pak Muspika, Pak Kapolsek, Pak Camat, Bapak-bapak, ibu-ibu, fatayat, muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kula saged silaturahim kali panjenengan sedaya. Silaturahim kali ini dalam rangka imtihan. Sampun boten dalam rangka rutso malih. Rutsone pun mari, syukurane Pak Bambang sing gak mari-mari nih Pak. Dilereni Pak, kula pun pegel Pak Bambang. Niki kula tak matur sekedhik tentang bupati. Keranten wau disebut bupati terpilih. Bupati menurut kula. Bupati menurut kula rasane awak kula niki kados bayi yang baru lahir. Artose napa? Pindah alam. Dari alam rohim ke alam dunia. Karena pindah alam inilah maka bayi niku nangis sami kalih kula. Saya dalam hati saya juga menangis sekalipun yang lain bersuka cita. Contohnya ngantos benjing tanggal 17 ini kita senen keramaian wayangan. Tengah alun-alun dalang top. Niku sumbangan berarti yang lain ini adalah selalu bersuka cita. Sementara saya menangis. Karena apa? Karena pindah alam perlu pengenalan. Alam yang penuh dengan tantangan. Tantangan kita berhadapan dengan politikus. Berhadapan dengan birokrat. Berhadapan dengan entrepreneur. Yang tiga-tiganya ini bisa menjadi virus. Menurut saya Pak, tapi tidak semuanya jadi virus, bisa juga menjadi imunisasi. Yang katanya kemarin di Jawa Pos yang rusak Indonesia ini tiga ini. Pengusaha, kemudian politikus, birokrat. Yang rusak Indonesia terus niki. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Dereng malih tantangan masyarakat yang macem-macem. Ternyata kula niki asal warisan bahwa Tuban ini angka kemiskinan sangat tinggi. Sampai 30%. Angsal warisan pengangguran sangat tinggi. Kurang lebih 39.000. Ini semua adalah tantangan yang harus dihadapi bersama.
Tanpa dihadapi bersama, tantangan ini tidak bisa terselesaikan. Mulai dari petaninya, ini harus proaktif Pak nggih. Panjenengan sedaya semuanya berharap berubah, ganti. Itu hudan, ini tidak ada artinya apa-apa, mana jenengan mboten proaktif. Semua kebijakan yang sudah kita terapkan, ini panjenengan harus mengikuti. Contohnya umpama petani, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian, itu harus sesuai dengan aturan ilmu pengetahuan tentang pertanian yang sekarang. Menawi pari samangke teng mriki penghasilannya namung 8 ton, bahkan ada yang 5 ton, bagaimana bisa 10 ton. Ini harus penyuluh nanti bisa kerja secara real. Penyuluh mboten angsal namun ngomong mawon, tapi penyuluh itu nanti harus menjadi uswah. Kemarin Dinas Pertanian men kula celuk bahwa penyuluh itu nanti kedah-gadah demplot piyambak. Percontohan sendiri jagung yang bisa produksinya 8 ton atau 10 ton. Demplot dipek dhewe gak apa-apa. Tapi kalau dia itu bisa membuktikan bahwa dia berhasil, niku mangke petani niki percaya. Sakniki nek diomongi tok tiyang niku mboten percaya. Nomor kali tentang pengangguran. Pengangguran ini supaya bisa teratasi, kita kedah ngundang investor. Ini semua pihak harus proaktif. Menawi investornya tidak peduli dengan lingkungan, ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian pula kalau lingkungannya tidak mendukung terhadap investor, juga tidak akan jalan. Maka dari itu masyarakat sasuwun semuanya arif. Untuk mengatasi ini adalah harus semua saling bahu membahu. Kemudian birokrat juga begitu. Birokrat harus kerja memimpin rakyatnya dengan hati. Pemimpin tidak akan berhasil manakala memimpin niku namung cangkeme gak sesuai kali hatine. Nggih Pak. Cangkem niku gampang kudu ngene nek wae kampanye, tapi nek gak sesuai cangkeme gak dilakoni niki tidak akan ada perubahan. Niki jangan berharap kata selalu dawuh Pak Yai Ansori ana keramat gandul niku mboten mungkin. Jadi harus kerja sama semuanya dan semua lapisan. Niki saidik kaitane kali bupati. Kula pun janjian kaya Nasir saidik wangi ya. Terus pendidikan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berhasil dalam semua bidang. Rasulullah selama 700 tahun pertama umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, baik ketatanegaraan, baik teknologi, baik fisika, kimia, kedokteran, semuanya itu bisa dikuasai umat Islam. Kenapa? Sekarang biasanya kiai isinya ya mau ngaji, kon ngurusi penggawean gak iso. Sing ngurusi penggawean biasanya ngurusi dadi kiai yo ora iso. Sing jabat biasanya ya ora iso ngaji. Ini kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hebat sampai 700 tahun, para sahabatnya, tabiinnya, tabiin semuanya hebat. Pola apa yang diterapkan dalam pendidikan sehebat itu? Ada beberapa. Yang nomor setunggal bahwa pola mendidiknya Rasulullah adalah dengan pola uswah. Dados sri tauladan, bukan hanya mentransfer apa yang di otaknya kepada otak pendengar. Kalau tertarik apa yang disampaikan oleh Bob Sadino, ini pengusaha sukses ya Nasir. Pengusaha sukses Bob Sadino menyampaikan, kalau ingin menjadi entrepreneur yang sukses, jangan sekali-kali mendekat ke akademik.
Jangan sekali-kali sekolah. Ini statement yang sifatnya provokatif, bukan berarti ini ada benarnya. Ngerti lho maksud kula. Jangan sampai ini menghambat anak tidak sekolah. Tapi ini adalah kritik untuk pendidikan kita. Kalau ingin menjadi entrepreneur yang sukses, jangan sekali-kali mendekat sekolah. Karena apa? Sesungguhnya dosen itu hanya mentransfer apa yang ada di otaknya ke otak mahasiswanya. Ini bisa kita buktikan. Semakin banyak sarjana, semakin banyak pengangguran. Karena apa? Belum menjadi uswah. Guru ekonomi urung mesti bisa menyambut gawe. Niki kula buktekno, wingi niku enten profesor-profesor mergi kula ngundang. Profesor-profesor mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama itu ban itu saya undang. Salah satunya adalah doktor profesor peternakan. Dia menjual ilmunya macam-macam, cara sapi yang reproduksinya bagus seperti ini, produksinya bagus seperti ini. Saya ikut Bob Sadino, saya tidak butuh ilmu Pak, saya tidak butuh pemaparan. Coba ini saya kasih satu paket jenengan kelola, bertanding dengan orang-orang saya yang tidak profesor. Ngomongnya sanggup Pak, bariku kan balik. Ini karena tidak ngikuti napa niku ajaran-ajaran Rasulullah. Kurang 5 menit ya Nasir. Pokoknya kalau jam 3:15 menit ya. Uswah. Harus menjadi uswah, makanya tadi kalau ada penyuluh niku kedah harus punya lahan sendiri, ditanami dhewe, panene jagung 8 ton. Setuju ngoten Pak nggih? Dadi jenengan iki nek diomongin tok mesti ngeten, pinter aku mbak iku pirang dina nek tani kan ngoten. Tapi nek jenengan urusan peternakan tetep pinter kula. Soale kula wani nerangno, kula wis ngingoni sapi sik, wis ngingoni wedhus sik. Kula belajar niki Pak, supaya menjadi pendidikan yang bagus, menjadi uswah. Kalau dalam urusan birokrasi, saya menjadi uswahnya clean government seperti apa. Saya tidak hanya sekedar ngomong, wau dalu kali Mas Didik, kula kali kabak umum sudah saya tugaskan. Semua gaji saya tidak mau ngelola. Yang kaitannya pendapatan, uang dinas, kelola sendiri kabak umum. Masukkan ke bank, ngelompok nanti dibagikan rakyat. Ini uswah saya seperti itu. Saya ngomong ini bukan waktu kampanye Pak. Ini sakniki wani ngomong itu jantan. Ini waktu kampanye kayak tunggale nggih. Warga bunane kepengen dipilih. Niki Mas Didik sebagai saksi hidup. Tadi malam saya serahkan, Pak Dendang tolong ini dikelola. Semuanya nanti kalau sudah ngumpul dibagikan ke masyarakat. Ini maksudnya apa? Clean government, hukum itu harus diberatkan pada dirinya, tapi jangan yang lain sama dengan dirinya. Kalau Rasulullah SAW sholat malam wajib untuk dirinya, tapi untuk umatnya cukup sunat. Puasa Senin Kemis wajib untuk dirinya, untuk umatnya sunat. Kalau saya menyerahkan gaji saya wajib untuk saya, untuk staf saya cukup ora korupsi. Ini kemauan, jadi pendidikan Rasulullah bisa sukses bukan karena potensi alam. Waktu itu potensi alam sangat gersang, tidak ada Pak migas itu Pak. Tidak seperti sekarang Arab Saudi. Tapi yang dibangun itu adalah karakter. Karakter dengan pakai uswah. Dan ini nanti Pak Camat juga harus bisa menjadi uswah. Semuanya harus bisa menjadi uswah. Kerjasama dengan MBC yang baik. Jadi harus menjadi betul khadimul ummah, ngrungokno. Mangke saya minta Pak Camat itu kerjasama dengan MBC, Jumat saya keliling, saya akan mendengarkan masukan dari bapak-bapak. Butuhe suka niki sing dibangun nopo, di situ saya akan mengajak DPR, kepala dinas, kemudian dirumuskan. Nek pun kula rumusno DPR nolak kula serahno bapak, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya memfasilitasi sebagai khadimul ummah.
Wong kula serahno. Lho Pak, iki usulan jenengan pun kula usulno pendidikan gratis kok ditolak DPR. Terserah wong DPR yang kepakile jenengan, kula serahno ten jenengan. Beres to nggih? Niku nomor setunggal. Pola pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih, Rasulullah niku ndidik dengan pola dasar ikhlas. Sesuatu yang keluar dari hati niku bisa diterima oleh hati. Nek sesuatu sing metu kok cangkem niku mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Niki wow contohnya pendidikan kita ini banyak ahli hukum malah menjadi masalah hukum. Banyak teknologi tapi semuanya tidak bisa diterapkan. Karena apa? Modale ikhlas niki sing kurang. Dan keikhlasan ini adalah merata di mana-mana meramai penurunan, termasuk kiai saat ini kata sing orang ikhlas. Nun sewu ya Nasir nggih. Ini harus dibangun. Harapan kita harus dibangun bersama. Soalnya kita ini bisa baik dimulai kok kiai ini. Nek kiai ini apik, kemudian umaroke apik, itu rakyatnya apik. Ngaten ya nggih. Nek kiai ini elek, iku umaroke akan menjadi jelek. Nek umaroke jadi jelek, rakyat jangan disalahkan. Nek rakyat niku elek. Niki. Jadi ikhlas ini yang harus dibangun. Dan ikhlas ini adalah letaknya ada dalam hati. Ilmu sing bangun hati, sing noto hati niku ilmu ladzi yusahihu qalba, niku at-tasawuf. Jadi kita ini harus belajar pendidikan tentang etika, tentang moral yang kita kedepankan. Nomor 3, pola yang dikalahkan oleh Rasulullah adalah mendidik secara bertahap. Rasulullah ketika di Mekah yang diajarkan adalah tentang bab tauhid. Kemudian di Madinah dikembangkan di masalah ibadah, masalah furu'iyah. Bertahap. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Niki sing angel sakniki niki didik birokrat sing wis dadi ngeten iki ya kira-kira piye bertahape kalau mulai yang pundi niki. Bagaimana saya mengajak pimpinan ini bisa memikirkan rakyat bukan memikirkan dirinya. Bagaimana pimpinan ini kita didik tidak hanya kerja secara normatif. Yang penting akhir bulan aku oleh bayaran. Ini adalah pendidikan yang harus kita bagaimana ini harus bersama dengan rakyat merasa. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang selalu mendapatkan lak, itu adalah kedepankanlah bahwa saya kerja untuk kepentingan umum. Niki monggo sareng-sareng belajar niki. Tahapane Yai Makmun keng pundi kula niki mulai niki. Karena saya ini anak yang baru lahir. Sing paling berat kula niki biasanya ngeten niki sarungan nggih. Sakniki kudu celononan mbek sandalan. Terus sepatunan niku wongkep nek sepatunan niku. Ini sing paling harus menyesuaikan. Ditambah malih nek pidato biasanya kan ngeten niki apa freelance. Nek dadi birokrat kudu nganggo tag ngeten nggih. Iku nek maca kira-kira karo Nomor sekawan, pendidikan Rasulullah, melakukan pendidikan Rasulullah adalah dengan kasih sayang. Rasulullah niku didik kasih sayang, mengajak tiang niku kasih sayang. Jangan berharap kita ini bisa mempengaruhi orang, manakala kita tidak bisa dipengaruhi orang. Jadi semuanya harus kita sayangi. Nek ngajak wong sing maksiat jangan dibenci, nggih Pak. Aja dibenci, tapi harus kita ajak dengan kita sayangi. Ngajak wong ngombe toak niku taat, iku aja kok diuber-uber. Satpol PP mboten angsal. Malah mangke kula ngajak bayari ngombe wong ngombe toak. Kula nyuwun izin kiai-kiai niki nggih. Saya akan bayari wong ngombe toak-toak niku nek wayahe poso gak.
Karena tidak mungkin kita harus bisa memberi hati mereka baru kita akan bisa menarik mereka. Wong ngombe toak langsung saiki dilarang, gak mungkin leren, Pak. Malah itu akan jadi berontak. Ini Rasulullah itu kasih sayang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, harus selalu mengkasih sayangi. Yang kelima, pola pendidikan Rasulullah adalah cerdas memanfaatkan situasi. Cerdas Rasulullah memanfaatkan satu kejadian. Salah satu contohnya ketika Rasulullah jalan-jalan dengan sahabat, Rasulullah ketemu bangkai. Cara mendidik sahabat supaya mengenal, mengingat bahwa bangkai itulah contohnya dunia. Dunia itu contohnya ya kaya batang. Padahal isine dunia niku Pak, sing dengi dunya, hubbud dunya ra'sukuli khoti'ah. Seneng dunia itu adalah sumber daripada semua kesalahan. Niku jenenge adalah harta tahta wanita. Berarti bupati ini termasuk bagian daripada batang. Ibu-ibu ya termasuk daripada batang. Mobil dunia ya termasuk daripada batang. Ini adalah Rasulullah memberikan pelajaran seperti itu. Ini semua bisa kita rubah. Camat bukan batang, ibu bukan batang, kekayaan bukan batang, manakala dijadikan limasri'atil akhirah, adalah tanaman yang ditanam nanti akan ditunai di akhirat. Kita rubah seperti itu. Lah ngrubahi niki lho sing kira-kira sepundi? Gus Saifur. Ngrubahi niki lho sepundi mangkene iki. Semuanya dunia ini dirubah limasri'il akhirah. Berarti kan ini adalah hanya bisa dirubah melalui pendekatan hati. Contohnya lagi ketika Rasulullah niki ada satu kejadian makhluknya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi